Hai, halo, nama saya Dwi Rizky Ramadhani dari kelas 12 6C01 dengan NIM 12175360. Saya akan menjelaskan materi mengenai cybercrime, khususnya untuk penipuan online shop. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja pada penjelasannya mengenai studi kasus saya. Sebelum perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Ramadhani. Kita perkenalan dulu apa itu cybercrime. Cybercrime merupakan tindakan kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Berikut jenis-jenis cybercrime dan juga istilah-istilah dalam cybercrime. Kemudian masuk ke dalam studi kasus mengenai penipuan online. Penipuan online-nya ini adalah berbasis transaksi online, yaitu berdasarkan online shop. Penipuan merupakan tindakan kejahatan yang dapat merugikan banyak pihak dalam segi apapun, terutama finansial. Dan hal ini tentu perlu ditanggapi dengan serius. Kasus kejahatan cybercrime yang dilaporkan berdasarkan informasi dari portal berita liputan6.com yang diposting pada 17 Januari 2020, laporan penipuan online Januari 2019 sampai dengan 2020 sebanyak 1.617, kemudian total aduan warga tercatat sebanyak 1.566 dengan total kerugian mencapai 49,92 miliar. Platform pelapor dari berbagai sosial media, yaitu media sosial Instagram, WhatsApp, Facebook, telepon dan juga SMS, Twitter, dan kemudian ada lain-lainnya. Data tersebut berdasarkan data Direktorat Tindakan Pidana Cyber Bareskrim Polri Januari 2020. Motif dan metode yang digunakan pelaku. Motifnya tentunya dalam hal ini motif kejahatan agar pelaku mendapatkan keuntungan finansial sebanyak-banyaknya. Kemudian biasanya metodenya itu adalah pembeli atau para korban melakukan transaksi jual beli di sosial media atau platform para pelaku tersebut. Kemudian para korban akan mentransfer total transaksi agar barang segera dikirim menurut penuturan para pelaku. Setelah korban mentransferkan sejumlah uang, ada beberapa hal lain lagi yang dilakukan pelaku untuk meraup keuntungan. Setelah korban merasa tertipu, maka pelaku akan menghilang dengan memblokir kontak berkomunikasi. Hal demikian saya catatkan berdasarkan pengalaman yang beberapa bulan lalu kakak saya membeli mobil mainan di platform Instagram seharga 2,3 juta. Kemudian ketika meminta nomor resi, para pelaku menuturkan bahwa barang tersebut dicekal oleh bea cukai sehingga kakak saya diminta untuk melakukan transfer untuk proses bea cukainya agar barang segera dikirimkan. Setelah kakak saya berulang kali mentransfer sampai dengan sejumlah 7 juta dan setelah merasa tertipu dan terus menghubungi pelaku, akhirnya pelaku menghilang dan blokir kontak berkomunikasi dengan kakak saya pada saat itu. Kemudian Indonesian Cyber Law, bagaimana sih penegakan hukum untuk para pelaku yang dilakukan aparatur negara? Baik, hukum pidana penipuan. Pelaku penipuan dapat dijerat dengan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, akan tetapi dapat dijerat juga dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila penipuan dilakukan secara online.
Maka, bergantung pada pihak penegak hukum untuk menentukan kapan harus menggunakan pasal 378 KUHP dan kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 28 ayat 1. Dan para penegak hukum bisa juga menggunakan kedua pasal ini dalam pasal berlapis. Baik, masuk ke dalam Undang-Undang ITE. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang ITE sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana. Selama ini tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi uang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana paling lama selama 4 tahun. Walaupun Undang-Undang ITE dan perubahannya tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap pelanggaran pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE diancam pidana sebagaimana dalam pasal 45A ayat 1 Undang-Undang 19/2016, yakni setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian ada kasus yang pernah ditangani pada tahun 2013 oleh para penegak hukum kita, yaitu salah satunya kasus cybercrime yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, di mana kasus ini terjadi antara bulan Januari sampai dengan Maret 2013. Kasus penipuan berlatar belakang jual beli gadget murah yang ditawarkan melalui situs www.gudangblackmarket.008.com, di mana di sini pelaku meminta korban untuk mentransfer uang sesuai dengan harga dari barang yang ditawarkan. Namun setelah mentransfer, pelaku tidak mengirimkan barang apapun kepada korban. Akhirnya pelaku dapat ditangkap di Medan, yaitu perempuan berinisial ES 21 tahun yang bertugas sebagai operator website, sedangkan BP 30 tahun berperan sebagai pengumpul data tersebut. Begitulah tindakan yang diperuntukkan untuk penegakan hukum kejahatan yang berbasis cybercrime. Bagaimana agar kita terhindar dari penipuan online shop? Berikut pemaparannya. Cara terhindarnya yang pertama adalah kenali toko online. Kenali dulu nih toko online-nya relevan atau tidak. Kemudian cermati deskripsi produk, apakah produk original atau tiruan. Kemudian cermati foto produk, apakah itu benar-benar foto produk dari toko tersebut atau foto produk yang diambil dari akun-akun lain. Jangan tergiur dengan harga murah. Benar, jangan tergiur dengan harga murah, apalagi untuk anak-anak perempuan yang biasanya tergiur dengan harga murah, akhirnya melakukan transaksi, akhirnya mentransfer uang, akhirnya tertipu. Jangan terpaku dengan testimoni. Kenapa? Karena banyak juga testimoni bohong berupa bukti transfer yang telah dikirimkan oleh para korban dijadikan secara testimoni, dan pastinya biasanya toko online yang berada di Instagram mematikan kolom komentarnya. Simpan bukti transfer, minta receipt pengiriman ketika kalian telah melakukan transaksi, kemudian opsi COD lebih baik apabila kalian ketika meminta COD. Toko online tidak bisa COD, maka patut untuk dicurigai ya teman-teman. Solusinya agar terhindar lagi atau
memberikan efek jerak kepada para pelaku, yaitu laporkan kejadian yang dialami melalui situs yang siap menampung laporan online, kemudian siapkan bukti-bukti pelaporan, bawa semua data dan laporkan ke kantor polisi terdekat agar mendapatkan surat rekomendasi memblokir rekening pelaku. Kemudian lakukan pelaporan ke bank yang digunakan oleh pihak pelaku agar rekening pelaku diblokir oleh pihak bank. Kemudian, apa kesimpulan dari semuanya? Berikut kesimpulannya. Kejahatan cybercrime pada dewasa ini semakin marak. Hal ini ditandai dengan banyaknya pemberitaan seputar kejahatan tersebut di berbagai media. Kejahatan ini terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan adanya kemudahan akses transaksi yang ditawarkan, membuat masyarakat lebih sering bertransaksi via online. Hal ini berbanding lurus dengan potensi terjadinya kejahatan tersebut. Hal ini berbanding lurus dengan potensi kejahatan tersebut. Hal itu perlu ditandai kutip ya. Jadi untuk para pengguna sosial media atau platform belanja online ke depannya harus lebih cermat dan bijaksana dalam berselancar di dunia maya agar terhindar dari kejahatan serupa. Oke, terima kasih. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan diajukan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.